Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kali ini jumpa lagi di channel YouTube aku, Official Putri Jayanti. Nah, kali ini aku mau membahas tentang tips, trik, dan pijat nafsu makan untuk anak kita. Yang pertama, sebelum memasuki tips, trik, dan pijat tadi, aku mau menjelaskan dulu di sini bahwa bagi ibu-ibu yang saat ini bayinya sudah memasuki usia 6 bulan, aku mohon sekali untuk jangan terlalu excited terlebih dahulu. Karena jika kita terlalu excited, nanti takutnya pada saat kita ketemu bayi yang minta jangan sampai tapi ada tipe-tipe bayi yang dia waktu awal pertama dia memasuki tahap makan MPASI, dia agak kurang excited juga, nggak kayak ibunya tadi. Jadi jangan sampai ibunya kecewa, nanti sudah mempersiapkan segalanya, sudah membeli bahan-bahan serta memasak semua bahan-bahan makanan tadi, pas mau dikasih ke bayinya itu kurang 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 nafsu, kurang kepengen untuk makan. Jadi kalau bisa jangan dulu kita terlalu excited, kita biasa aja dulu standar. Dan syarat-syarat yang utama adalah kalau bisa jangan langsung dikasih bubur, jangan langsung dikasih bubur tim atau bubur halus, bubur saring, jangan dulu. Kalau bisa kasih dulu buah-buahan, pure buah tanpa ditambah apapun. Karena kalau bisa buah pun jangan pisang dulu, karena pengalaman dari anak saya waktu pertama kali saya kasih makan pisang itu tekstur fesesnya itu keras. Jadi mungkin karena lambung dan ususnya ini masih halus, jadi pisang pun masih belum bisa dicerna dengan baik oleh bayi kita tadi. Jadi saya harap di sini kalau bisa bunda-bunda, moms semua memberi makan anak itu untuk MPASI yang pertama adalah buah. Buahnya buah apa? Buahnya jangan yang ribet-ribet. Misalnya kita mempersiapkan buah seperti apel, dikukus dulu, habis dikukus di blender lagi, habis di blender disaring. Kalau saya sebagai seorang ibu rumah tangga dan meskipun saya nggak bekerja, tapi saya tahu porsi dari kesibukan saya, waktu saya dalam mengurus bayi kita tadi. Nah, kalau bisa jangan sampai bikin kita sendiri ribet dan kewalahan. Dan setelah ribet dan kewalahan, waktu kita kasih ke anaknya kurang mau. Nah, itu akan bikin timbul kecewa dan nanti kita akan memaksa bayi kita tadi. Jadi timbulnya trauma nanti. Itu jangan sampai terjadi. Nah, untuk menghindari itu semua, jadi saya mau menyarankan para ibu-ibu muda yang saat ini anaknya sudah memasuki usia 6 bulan dan sudah masuki tahapan MPASI, jangan terlalu excited dulu, boleh, dan kita cari review makanan yang terbaik untuk referensi makanan apa untuk anak-anak kita, untuk bayi kita, tapi jangan langsung dilaksanakan, jangan langsung dipraktekkan. Jadi perlahan terlebih dahulu, dimulai dengan buah-buahan. Jadi dengan rasa buah, pure buah itu sendiri saja sudah bagus. Buahnya buah apa? Buahnya itu buah-buah lokal aja. Tapi kalau bisa jangan pisang dulu. Karena kalau pisang ya itu tadi masih bisa mempengaruhi feses bayi karena usus dan lambungnya masih halus. Nah, jadi saran saya yang paling merakyat itu, yang paling mudah ditemui adalah pepaya. Nah iya, buah pepaya itu sangat bagus untuk MPASI pertama yang dicicipkan di lidah anak kita. Jadi dengan buah pepaya tadi, anak-anak juga bisa merasakan rasa manis. Di pepaya juga ada sedikit rasa asam. Kemudian untuk tekstur fesesnya nanti dari pepaya tadi itu juga tidak akan memberatkan sistem kerja pencernaan anak kita. Jadi BAB pun dia insya Allah akan lancar. Dan kalau saya bisa menyarankan, dan kalau bisa jangan dicampur apa-apa dulu. Buah-buahannya seperti pepaya, alpukat, kemudian
apel juga boleh, tapi yang kalau bisa itu yang sebagian kecil aja dulu, jangan langsung yang banyak seperti buah naga apa segala macam, itu boleh semua. Jadi saran saya adalah jangan terlalu excited dulu untuk menghindari kekecewaan kita tadi dan menghindari trauma jika kita terlalu memaksa, dan sediakan porsi yang sedang sehingga kalau tidak habis pun tidak sayang dibuang. Jadi kalau buah ya dibikin pada saat mau dimakan saja, kecuali pas dia sudah memasuki masa bubur tim, bubur saring di blender atau segala macam, baru kita sesuaikan porsinya. Dan kalau untuk makanan selanjutnya setelah dari buah, jika sudah berhasil dan anak kita sudah mau, kita persiapkan buburnya tadi dari nasi, dari beras, masak dari beras. Kemudian kita tambahkan dengan sayur-sayuran, dan jangan ditambahkan lagi garam, gula atau micin atau apa penambah rasa, penyedap, bumbu penyedap. Jangan dicampur apapun. Ini manfaatnya adalah untuk mengenal rasa sayur dari makanan pertama dari mulut anak kita tadi. Jadi dia nanti akan terbiasa sehingga sampai besar nanti dia tidak akan banyak memilih makanan. Dia akan menerima semua sayur yang kita sediakan, meskipun sayur sepahit sekalipun. Dan itu sudah aku terapkan dan sudah jadi bukan percobaan sih ya, tapi memang sudah aku terapkan untuk anak-anakku, dan alhamdulillah masya Allah mereka excited sekali yang namanya makan sayur itu mereka paling suka. Dan alhamdulillah mereka juga untuk makanan-makanan seperti snack mereka juga kurang, karena memang dari saya pun tidak sering memberi mereka makanan seperti itu. Jadi sebelum kita boleh memberi snack, misalnya ini cerita untuk mereka udah besar boleh, tapi lebih pokokkan dulu seperti makanan kita, nasi itu kenyangin dulu perutnya. Jadi mereka pas udah kita tawarin yang seperti itu, mereka jadi kurang nafsu untuk makan makanan snack tadi. Nah itu, jadi ini saran saya untuk pertama kalinya bagi setiap moms yang saat ini sudah selamat ya, sudah memasuki bayinya, sudah memasuki usia 6 bulan dan akan masuk ke makanan pendamping ASI. Jadi saya harap bagi ibu-ibu semua berusaha untuk jadi yang terbaik buat anak-anak kita, berusaha. Kalau kita mampu, kalau kita niat, insya Allah pasti bisa. Jadi anak-anak kita ini nanti akan terbiasa dengan makanan-makanan yang sudah kita sediakan. Sebisa mungkin kita sendirilah yang menyajikan makanan-makanan itu, seperti makanan tambahan yang sereal apa segala macam itu ya, itu oke lah, mungkin bunda-bunda mam semua mau menambahkannya, tapi saran saya kalau bisa sebisa mungkin hindari semua makanan seperti itu. Nah itu adalah tips dan trik dari aku, sehingga sebelum bunda-bunda melaksanakan langsung untuk bayi para moms, kalau sudah melihat video ini jadi tahu bahwa tindakan apa yang harus kita lakukan sebelum memasuki MPASI si bayi kita tadi. Nah untuk para moms dan bunda-bunda yang saat ini sedang mengalami kebingungan, misalnya anaknya ini sulit makan, ini di dalam video ini aku akan tampilkan contoh dari pijat tuina. Pijat tuina ini adalah pijat untuk memperbaiki nafsu makan bayi anak kita. Jadi silakan disimak
sampai selesai video ini, karena ini akan semuanya ini akan bermanfaat. Jadi semuanya ini sambung menyambung. Jadi ini sangat perlu sekali buat moms yang anaknya baru masuk 6 bulan. Ini bisa jadi buat referensi juga, buat pegangan juga ilmunya, untuk misalnya dalam masa pertumbuhannya dia ada mengalami gangguan nafsu makan, boleh disimpan video ini untuk bisa dijadikan referensi selanjutnya, bisa dijadikan ilmu apabila takut lupa atau segala macam. Nah, sebelumnya aku mau tampilin video anak-anakku yang alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, diberikan Allah ridho, keberkahan hidup dunia dan akhirat. Nah, ini adalah video dari anak-anak aku yang alhamdulillah mereka makannya itu sama sekali tidak pemilih. Jadi mau sayur apapun mereka masuknya. Silahkan bunda dan para mam simak video-video ini. Insya Allah menjadi titik terang, menjadi motivasi bagi bunda dan mam semua untuk bisa menjadikan tips, trik, dan ilmu pijat yang aku berikan ini bermanfaat buat bunda dan anak-anak bunda, dan tentunya akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari anak-anak kita. Oke, boleh disimak video-videonya ini. Apa? Mama. Gak usah lah, Dedek. Mama. Sabar, woi. Gimana? Gimana tadi? Gimana? Mantap betul. Mantap betul ya. Gimana? Gimana? Sayurnya? Sayur apa? Sayurnya mantap betul. Enggak kayak gitu tadi. Kuat tadi bunyinya. Gimana? Mantap betul. Oh, alhamdulillah. Gimana, Kak? Mantap betul. Mantap betul, alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Amin. Wow, masya Allah, pinternya. Kakak juga udah mau habis, masya Allah. Puasanya full ya hari ini, alhamdulillah, masya Allah. Pinter, ul. Sayurnya nambah, udah 3 kali nambah ya. Mau pakai apa? Pakai sayur apa? Sayur apa namanya? Sayur pare. Kayak ayam. Iya, itu memang ayam, bukan kayak ayam, sayang. Sayurnya habisin ya, kayak tadi ya. Oke. Menangnya adalah jeng. Papa. Kedua mama. Ye. Ketiga siapa ketiga? Cepat, siapa? Tunjuk tangan. Kakak Mutia apa? Hore. Dedek juga. Hore. Nah, itu tadi adalah sebagian video yang masih tersimpan di memori handphone, karena sebenarnya banyak sekali, cuman sudah banyak aku pindahkan ke memori di laptop karena sudah berat handphonenya. Jadi itu yang ketemu aja, dan beberapa saja yang pas ketemu, karena saat ini aku maunya cepet, jadi langsung aku tampilin video-video yang itu aja, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi buat para bunda dan para moms yang saat ini benar-benar lagi semangatnya menyambut MPASI dari anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat selalu, diberikan Allah ridho dalam mencapai anak-anak kita yang sehat, pertumbuhan dan perkembangannya baik dan normal. Amin, insya Allah. Nah, selanjutnya adalah video contoh pemijatan
dari pijat Twina. Nah, di sini adalah modelnya anakku sendiri, cuman tidak selesai karena dia sudah ngantuk dan moodnya sudah agak kurang bagus. Jadi sebagian nanti akan aku tampilkan, sebagian nanti akan aku praktekkan dengan boneka. Oke, silahkan disimak karena ini akan sangat penting sekali. Halo, bilang. Halo. Aku Aku mau dipijit, mau dipijit. nafsu makan. Nafsu makan. Namanya pijat Twina. Namanya pijat Twina. Oke, yang pertama pijat Twina yang harus kita lakukan adalah pertama, ambil bagian ibu jari, kemudian tekuk sedikit. Nah, dari pinggir ini digaris dari ujung sini ke sini. Nah, ini dipijit secara terus-menerus. Bukan kayak gini, bukan, tapi kayak gini. Nah, ini. Nah, gini. Pijat 100 sampai 500 kali, tapi kalau bisa senyaman mungkin. Ini akan membantu memperkuat fungsi pencernaan dan limpa. Kemudian tekan melingkar bagian pangkal ibu jari yang paling tebal dan berdaging sebanyak 100 sampai 300 kali. Nah, ini fungsinya untuk menguraikan akumulasi makanan yang belum dicerna serta menstimulasi lancarnya sistem cerna. Lakukan berulang 100 sampai 300 kali senyaman bayi, semau bayi. Kemudian, gosok melingkar tengah telapak tangan 100 kali sampai 300 kali dengan radius lingkaran kurang lebih 2/3 dari tengah telapak ke pangkal jari kelingking. Seperti ini kira-kira. Ini untuk menstimulasi, memperlancar sirkulasi daya hidup dan darah, serta mengharmoniskan 5 organ utama tubuh. Kemudian, tusuk dengan kuku di garis yang bawah ini. Melingkar titik-titik telapak. Nih, untuk jari telunjuk, tengah, manis, dan jari kelingking. Tusuk sebanyak 3 sampai 5 kali dan pijat 30 sampai 50 kali. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Sakit. Tuk tuk tuk. Udah. Oke. Selanjutnya adalah bagian perut. Apa? Oke, itu tadi video sebagian modelnya itu anakku. Jadi dia nggak mau dipijit. Kita jangan maksa, kita jangan memaksakan karena media pemijatan ini jadikan sebagai tempat bermain. Jadi anak-anak kita itu tetap happy. Kalau dia nggak mau ya udah, jangan dipaksain. Pun juga buat bunda-bunda yang ingin mempraktekkan ke anak-anaknya, pelan-pelan saja. Karena ada tipe anak-anak yang memang pas moodnya lagi nggak bagus, ada juga anak-anak yang pas dia penggeli, ada juga anak-anak yang sensitif. Jadi kita harus mengikuti kemauan anak kita, jangan mengikuti nafsunya kita, maunya kita ya. Pelan-pelan. Ikhtiar tadi insya Allah dimudahkan sama Allah. Oke, tadi sudah dilakukan praktek di pemijatan di bagian tangan. Nah, ini aku mau lanjutkan pijat Twina yang di bagian perut. Nah, semoga apa yang aku jabarkan ini bunda-bunda mendapatkan bayangan dari apa yang aku sampaikan ini. Amin, insya Allah ya. Kalaupun bunda-bunda kurang paham, bunda-bunda silakan tanya seputar tips, trik, dan pijat ini. Insya Allah saya sempatkan untuk bisa membalas
komen dari para bunda-bunda, dan pastikan jangan pakai emoticon. Nah, oke, kita lanjut di bagian perut. Nah, anggap saja titik ini adalah pusar. Nah, jadi di daerah pusar kita pijat di tengah telapak tangan kita. Kita tekan di sini dan putar searah jarum jam. Nah, usahakan pemijatan ini jadikan sebagai arena bermain kita, tempat bermain kita, sehingga anak-anak merasa nyaman, mereka merasa lebih diperhatikan, mereka akan jadi lebih rileks. Jadi semuanya akan dapat manfaat dari pemijatan tadi. Lakukan ini semau bayi, semau anak-anak kita. Mau 100, 200 itu mungkin gak akan nyampe ya, tapi kalau bisa dapatnya banyak-banyak, bagus, lebih bagus. Jadi lakukan senyaman, semau bayi, semau anak kita. Oke, biasanya daerah perut agak lebih sensitif. Jadi kalau misalnya dia sudah minta diberhentikan, hentikan saja, jangan dipaksa. Nah, selanjutnya kita lanjut di bawah tulang rusuk. Jadi bunda-bunda, moms boleh raba di daerah sini itu ada tulang rusuknya. Nah, pijat di pinggir, di bawahnya. Pokoknya di pinggir tulang rusuk, gunakan jempol. Nah, untuk yang perut tadi, pemijatan ini fungsinya untuk memperlancar makanannya tadi yang masuk dalam perutnya, dalam tubuhnya, dan untuk gerakan di bawah perut ini untuk memperbaiki fungsi limpanya, memperbaiki fungsi pencernaannya juga. Jadi pemijatan ini juga semuanya berhubungan dengan pencernaan. Jadi di saat pencernaan anak kita kurang bagus, seperti dia mengalami mual, muntah, itu gangguan pencernaan, boleh dilakukan pemijatan ini. Insya Allah akan bermanfaat. Insya Allah ikhtiar ini berhasil, mudah-mudahan, insya Allah, amin. Jadi lakukan sebanyak mungkin, senyaman mungkin, seinginnya bayi kita tadi, anak kita tadi, lakukan secara berulang. Oke, setelah di bagian perut, kita pindah ke bagian punggung. Nah, ini di garis ini terdapat tulang rusuk. Nah, jadi di bagian tulang rusuk ini jangan sampai kita lakukan pemijatan di bagian tulang ya. Kita lakukan pemijatannya di pinggir dari tulang ini tadi. Jadi di antara ini, di tengahnya enggak, tapi juga di pinggirnya juga enggak terlalu, di tengahnya juga enggak, di sini juga enggak. Pokoknya di sebelah dari tulangnya ini. Nah, lakukan pengusapan, pemijatan 3-4 kali. Ini juga bagus untuk memperbaiki nafsu makannya ya. Untuk daerah sini memperbaiki nafsu makannya. Kemudian bisa juga kita garuk-garuk seperti ini, bisa. Kemudian juga lakukan cubit-cubit kalau seandainya moms dan bunda nggak bisa, gimana sih gaya cubit-cubitnya itu. Cubitnya jangan kuat-kuat juga, cubitnya itu ala kadarnya juga nggak masalah, bismillah aja ya, insya Allah. Jadi cubitnya ke atas. Nah, lakukan sebanyak mungkin. Oke, setelah daerah punggung kita lanjut ke kaki. Nah, di kaki ini untuk mengharmoniskan fungsi pencernaannya, lambung, usus, dan pencernaannya. Ini juga bagus untuk misalnya gangguan pencernaan seperti mual, muntah tadi, misalnya lakukan pemijatan ini. Jadi ini kaki, ini lutut, ini paha. Jadi kita anggap ini adalah lutut. Jadi lakukan pemijatannya di pinggir daerah sini, dan ukurannya sekitar 4 jari tangan anak kita. 4 jari. Nah, di bawahnya, karena ini kakinya nggak panjang, jadi anggap saja di sini ya. Nah, oke. Jadi lakukan lakukan pemijatan. Nah, ya senyaman mungkin, semau mungkin, mau berapa kali lebih bagus, lebih banyak dapatnya. Tapi kalau nggak dapat banyak ya juga nggak apa-apa. Insya Allah akan berpengaruh juga. Nah, jadi untuk gerakan pemijatan jangan lakukannya secara ragu-ragu. Lakukan dengan kepercayaan diri bunda-bunda, karena itu anak bunda sendiri, bukan anak orang lain. Jadi bunda lah yang lebih tahu
keinginan anak-anak bunda tadi. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari sekian banyak tips, trik, dan ilmu pijat yang aku sharing untuk bunda-bunda. Insya Allah mudah-mudahan ini merupakan jalan ikhtiar para bunda untuk menjadikan bundanya jadi yang terbaik bagi anak-anak. Jadi bundanya hebat, anaknya pun hebat, insya Allah. Insya Allah semuanya atas ridho Allah. Jadi usaha dulu, jangan ngomong nggak bisa, usaha dulu, insya Allah pasti bisa. Dan mungkin ini cuman sedikit, dan aku rasa juga kurang banyak lagi ya waktunya untuk melakukan penjelasan seputar anak, seputar bayi. Namun sayangnya saya juga terbatas untuk menyampaikannya karena suara juga udah mulai serak. Tapi mudah-mudahan bunda-bunda sudah paham dan mengerti apa yang saya sampaikan, sudah tahu dan sudah memiliki bayangan jika memang akan melakukan pemijatan tadi. Pun kalau misalnya sudah bunda lakukan, silahkan di komen di bawah, karena jika berhasil itu akan jadi suatu, gimana ya ngejelasinnya, bukan kepuasan tapi kayak nikmat bagi saya, nikmat hidup, nikmat ilmu yang saya punya, sehingga sangat bermanfaat buat para bunda, para moms. Jadi saya bingung nih mau ngomong bunda atau moms, karena kalau dengan customer biasanya saya manggilnya bunda. Jadi semuanya lah, moms, bunda, apapun itu, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk subscribe video aku dong, like, komen, dan aktif di sosial media aku, Klinik Putri Tobuali, karena insya Allah aku akan terus men-sharing semua ilmu. Dan juga boleh moms, bunda, komen di Instagram aku, karena aku juga mengadakan giveaway, ada di videoku yang kedua, karena ini video yang ketiga, ini video yang kedua aku mengadain giveaway juga. Nggak apa-apa, sekalian lihat, sekalian ikutan giveaway-nya, siapa tahu bisa dapet. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya buat berbagi keberkahan buat kita semua. Jadi ya udah, menurut aku itu saja yang mau aku sampaikan, itu saja, bukan itu saja, dan memang itu ilmunya. Jadi kalau misalnya perlu bertanya, nanti saya akan membuka wadah, saya akan membuka konsultasi nanti kalau seandainya sudah normal semua, karena ini baru, dan insya Allah mudah-mudahan bisa terus berkembang, dan moms, bunda semuanya puas atas video-video yang saya tampilkan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf sebelumnya kepada Allah, saya mohon ampun, astagfirullahaladzim wa tubillahi, minta ampun ya Allah jika saya ada salah. Kepada teman-teman juga saya sangat mohon maaf, dan silahkan beri komentar positifnya. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa terus berkembang, terus memberikan ilmu dan manfaat yang jelas. Dalam video ini saya sharing semua hal-hal yang positif, insya Allah. Jadi jika ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komen, jangan pakai emoticon, siapa tahu aja bisa trending ya videoku. Amin. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bikin para moms dan bunda lebih fresh, lebih cerah, untuk bisa lebih semangat dalam mendampingi pertumbuhan dan perkembangan putra dan putri kita. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu, diberikan kelancaran dan kemudahan serta keberkahan hidup dunia dan maupun di akhirat. Amin. Saya mohon maaf jika memang ada salah ucapan, salah perkataan, karena saya juga makhluk biasa, saya manusia biasa, kita semua sama. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya juga mohon ampun. Oke, saya akhiri video ini. Semoga bisa terus berkembang videonya dan bisa terus saya sharing semua videonya. Terus semakin banyak saya posting semua videonya. Oke, amin. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah.